Hello everyone, welcome back to my class. Today we will learn about digital communication for the part chapter 1 about the media theory. Before that, we will learn about teknologi komunikasi. Jadi teknologi komunikasi itu adalah segala macam hal ya yang bisa dijadikan alat atau sarana prasarana yang mendukung proses komunikasi. Saya yakin kalau misalnya proses komunikasi sendiri nggak perlu saya jelaskan dari awal ya. Saya yakin para mahasiswa saya sudah pintar mengetahui apa itu proses komunikasi ya, yang berlebih ke bertukar informasi, menyampaikan informasi, dan sebagainya. Itu nanti bisa kalian baca lagi ya mengenai apa yang dimaksud dari komunikasi. Tapi saya yakin kalian masih bisa mendefinisikan apa itu komunikasi. Baik, sering berjalannya waktu, teknologi komunikasi pun terus-menerus berkembang ya. Zaman dahulu, mungkin zaman purba, teknologi komunikasinya digunakan sederhana sekali, dari lukisan, simbol, asap, kemudian berkembang lagi memanfaatkan merpati untuk bertukar pesan. Namun seiring perkembangan teknologi semua itu sudah tidak digunakan lagi. Dimulai dari tahun 1900 ketika terjadi penemuan kertas oleh John Gutenberg. Di situ kertas dapat digunakan sebagai teknologi komunikasi ya, baik itu untuk menulis surat maupun koran untuk, penyebaran informasi media, berita-berita penting melalui koran. Kemudian juga pada tahun 1900-an ditemukan telepon oleh Alexander Graham Bell, telegram, fax, dan televisi. Nah, sekarang setelah 2000 ke atas, 2020 ke atas juga sekarang semakin canggih ya teknologi komunikasi, ditemukannya internet sekarang jadi masif sekali, semua orang punya internet di HP-nya, zaman sekarang ya. Sehingga dua pihak dengan, di tempat yang berbeda, di pulau yang berbeda, bahkan dengan zona waktu berbeda bisa saling berkomunikasi dan menyebarkan informasi. Perkembangan informasi di teknologi lebih cepat ya. Kadang beritanya baru muncul pagi ini, tapi di malam harinya sudah tersebar melalui internet. Oke, kemudian berbicara teknologi komunikasi tidak bisa kita lepaskan dari teori media atau medium teori. Teori media sendiri bisa dikatakan bagaimana media dan proses komunikasi mempengaruhi persepsi manusia, perasaan, emosi, atau nilai teknologi, sehingga mempengaruhi cara manusia berkomunikasi melalui teknologi yang ada, ya, melalui teknologi komunikasi yang ada. Kemudian media teknologi berpusat pada prinsip bahwa masyarakat tidak bisa lepas dari pengaruh teknologi dan akan menjadi pusat hampir semua lapisan masyarakat, termasuk dalam hal berkomunikasi. Konsep pertama kali ini dikemukakan oleh Marshall McLuhan ya, medium adalah pesan, merupakan perasa yang sering dilibatkan. Dalam perasa ini diyakini bahwa media yang dipilih untuk menyampaikan pesan sama pentingnya atau bahkan lebih penting dari pesan itu sendiri. Jadi memang kalau salah pilih media bisa jadi pesannya terdistorsi. Ingat lagi teori komunikasi atau, bagian komunikasi ya, pada dasarnya komunikasi membutuhkan 5 hal ya, pengirim pesan, alat sarana teknologi komunikasi, alat sarana yang menyebarkan media, yang membantu media komunikasi, yang membantu pengirim pesan menyampaikan pesan, penerima. Kemudian, proses decoding dari penerima menerima informasi, kemudian memberikan respon. Yaitu adalah cycle-nya komunikasi. Nah, teori media ini percaya kalau misalnya media itu sama pentingnya atau bahkan lebih penting dari pesan yang harus disampaikan. Jadi, seseorang individu harus berhati-hati dalam memilih teknologi komunikasi yang digunakan. Ya, harus berhati-hati menggunakan media yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau untuk berkomunikasi. Tadi kita sudah menyinggung sedikit ya mengenai teknologi komunikasi dan teori media. Kemudian kita akan bertemu dengan yang namanya komunikasi digital ya. Komunikasi digital itu apa sih? Pada dasarnya itu, suatu proses komunikasi pada dasarnya, tapi dibantu oleh media elektronik sebagai media mediasi ya. Jadi secara praktis komunikasi digital bisa didominasi oleh komunikasi tertulis melalui alat-alat elektronik digital, baik itu melalui SMS, email, WhatsApp, dan lainnya. Komunikasi digital bisa disebut komunikasi online, ya, jadi komunikasi karena berbasis personal komputer serta pesan-pesannya ditukarkan lewat platform-platform teknologi berbasis online. Konsep digital juga penting karena komunikasi digital termasuk mencari elemen yang tidak ada pada internet, CD-ROM, multimedia, gambar virtual reality. Jadi komunikasi digital juga banyak membuka lapangan pekerjaan baru ya.
Karena ada perkembangan teknologi digital, kemudian membuka komunikasi penyebaran informasi yang luas, banyak sekali lapangan pekerjaan baru yang terbuka karena adanya komunikasi digital yang disponsori oleh perkembangan teknologi ini. Misalnya sekarang banyak yang jadi selebgram, yang banyak jadi content creator, ada yang namanya call, ada yang namanya sosial media spesialis, ini semua karena kemajuan komunikasi digital yang disponsori oleh perkembangan teknologi. Berbicara tentang komunikasi digital itu tidak akan lepas dari internet ya, semua orang punya internet di HP canggihnya, di smartphone mereka. Tapi, perlu diingat internet dan cyberspace adalah dua istilah yang berbeda. Internet itu adalah alat-alat yang digunakan, jadi global komputer ya, alat-alat digunakan untuk informasi termasuk global komputer, jaringan WiFi, sistem kabelnya ya, yang di-connected dari, satu protokol komunikasi yang lain dan yang lainnya. Sementara cyberspace itu adalah dunia virtual di dalam komputer. Jadi begini, ketika Anda menggunakan WiFi untuk terhubung login ke Twitter atau ke X atau ke Instagram atau Facebook dan sebagainya, itulah yang dinamakan internet. Karena Anda, untuk menghubungkan Anda dengan sosial media tersebut itu dinamakan internet. Tapi ketika Anda masuk ke sosial media tersebut, Anda berinteraksi dengan, mutual Anda di sosial media tersebut, itu dinamakan cyberspace. Jadi, in other words, you can say internet set up computer network that communicate using the internet protocol or internet, whereas cyberspace is the world of information through the internet. Oke, gitu saja sekilas untuk, bab pertama ini memang masih dalam tahap introduction mengenai apa yang akan kita pelajari ya, mengenai teori media, nanti akan dibahas lagi lebih detailnya di bab-bab selanjutnya. I'm signing out. Terima kasih. Thank you for your attention. I'm signing out. See you in the next week. See you next week.